Halo, perkenalkan saya Josephine Christy dengan NIM akhir 037 dari Gizi A 2023 dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis neraca bahan pangan Kota Malang 2022. Neraca bahan pangan atau NBM ini dibuat untuk menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan juga olahan yang dikonsumsi oleh penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Nah, NBM ini memberikan gambaran terhadap susunan, jumlah, dan jenis bahan pangan makanan yang dikonsumsi penduduk dalam suatu wilayah. Analisis NBM ini dilakukan dengan periode tahunan. Manfaat NBM yang pertama mengetahui jumlah penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan per kapita. Yang kedua, mengevaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat ketersediaan pangan. Yang keempat, sebagai acuan dalam perencanaan produksi dan juga pengadaan pangan. Dan yang kelima, sebagai bahan penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Syarat dari penyusunan neraca bahan makanan, yang pertama ada jenis bahan makanan, data penduduk, sasaran dan angka konversi, komposisi gizi bahan makanan, cara entry data dan penyajian menggunakan satuan ribu ton, dan juga cara pembulatan dengan melakukan pembulatan angka di belakang koma. Ada 3 elemen utama dalam penyusunan NBM. Yang pertama ada penyediaan dan juga supply. Berikut adalah tabel dan juga rumusnya, dan terdapat 11 kelompok pangan menurut NBM. Yang pertama ada kelompok padi-padian, makanan berpati, gula, buah dan biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, dan kelompok minyak dan lemak. Yang kedua ada penggunaan atau utilization. Ini adalah tabel dan juga rumusnya. Ini untuk mengetahui penggunaan dalam suatu daerah. Yang ketiga, ketersediaan per kapita. Ini merupakan sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk kota dalam kurun waktu tertentu. Ini baik digunakan secara natural ataupun unsur gizinya. Berikut adalah tabelnya dan juga rumusnya. Untuk hasil dan pembahasan melalui NBM pada Kota Malang tahun 2022, diketahui bahwa ketersediaan pangan di Kota Malang ini berasal dari sumber pangan nabati dan juga hewani. Nah, ketersediaan di Kota Malang itu berbeda-beda karena itu dipengaruhi oleh produksi setiap pangan. Besarannya untuk penyediaan dalam kota ini diketahui seberapa besar jumlah kelompok pangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat melalui pemakaian kota atau domestic utilization, dan berdasarkan hasilnya untuk energi itu paling tinggi dihasilkan oleh minyak dan lemak, pangan hewani dan juga gula. Untuk protein itu paling banyak di pangan hewani, sayur dan buah dan juga padi-padian. Lalu untuk di lemak itu paling banyak di minyak dan lemak dan juga pangan hewani. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode NBM ini, yang pertama kelebihannya itu mudah mendapat data karena dia menggunakan data statistik sekunder. Lalu bisa digunakan untuk perencanaan pangan skala besar karena ini juga biasanya untuk tingkat nasional. Lalu bisa dapat memperkirakan pola ketersediaan pangan dari masyarakat. Dan kekurangannya, dia akurasinya sangat bergantung pada kualitas datanya. Datanya itu harus lengkap dan juga valid sumbernya, dan juga tidak bisa menggambarkan asupan aktual dari rumah tangga, khususnya juga dari individu itu tidak bisa. Untuk validitas dan reliabilitasnya, validitasnya itu cukup baik untuk menilai ketersediaan pangan dalam suatu populasi seperti di daerah atau provinsi ataupun negara. Lalu untuk reliabilitasnya itu juga tinggi dengan dukungan data statistik yang lengkap dan juga konsisten serta resmi dan valid. Mungkin cukup dari saya, sekian dan terima kasih.